Di sana ada beberapa cara dan amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyambut bulan yang mulia ini. Setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan bulan tersebut, dan ini adalah musim kebaikan, dan belum tentu kita bisa menemui bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ya, maka marilah kita sambut bulan ini dengan sambutan yang baik. Di antaranya yang pertama adalah seperti tadi, ya, kita gembira dan bahagia ketika menyambut bulan ini. Ya, camkan di dalam diri kita dan masukkan di dalam hati kita kegembiraan. Ya, dan kita berikan kabar gembira kepada orang lain. Berikan kepada mereka semangat, motivasi untuk bisa sama-sama mendapatkan bulan ini. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Allah supaya disampaikan kepada bulan mulia ini. Disebutkan bahwasanya dahulu para salaf 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah minta disampaikan kepada bulan Ramadan ini. Jadi setelah bulan Ramadan, 6 bulan mereka meminta kepada Allah supaya diterima seluruh amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau sudah, maka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka meminta kepada Allah supaya disampaikan pada bulan ini. Maka di antara caranya adalah berdoa. Kemudian yang kedua, kita melihat apakah kita pada bulan Ramadan yang telah lalu masih ada di sana hutang atau tidak. Ya. Dan kita mengingatkan orang lain, terutama keluarga kita, karena menunaikan hutang puasa di bulan Ramadan ya adalah sebuah kewajiban, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang di antara kalian sakit atau dia melakukan safar di bulan Ramadan sehingga dalam keadaan lemah dan dia berbuka, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Mengganti hari-hari yang lain sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Barang siapa yang mengganti hari-hari yang ditinggalkan pada Ramadan yang lalu setelah melewati bulan Ramadan berikutnya, maka harus membayar fidyah apabila dia adalah orang yang tidak punya uzur. Jadi kalau selama 11 bulan kemarin sebenarnya dia mampu untuk mengganti hari-hari tersebut, dan dia punya kesempatan, dan dia orang yang sehat, cuma dia tunda-tunda sehingga datang bulan Ramadan berikutnya dan dia belum mengganti puasanya. Orang yang demikian maka harus membayar fidyah dari setiap hari yang dia hutang, ditambah lagi dia harus tetap membayar hutang tersebut, yaitu hutang puasa tersebut. Ini apabila tidak memiliki uzur. Adapun yang memiliki uzur, ya seperti seorang wanita yang hamil, kemudian menyusui, kemudian hamil lagi misalnya, maka dalam keadaan demikian dan dia dalam keadaan lemah, tidak bisa berpuasa dan belum bisa mengganti puasa pada tahun tersebut, ya, kalau dia memiliki uzur maka dia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah karena sebab ia menunda-nunda menunaikan atau mengganti puasa tersebut. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, adalah memiliki azam, memiliki tekad, semangat, rencana
untuk bisa mengambil faedah di bulan Ramadan tahun ini. Ya, kita harus punya jadwal. Apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini? Banyak manusia untuk urusan dunia, apalagi urusan dunia tersebut sesuatu yang tidak terulang dan hanya terjadi beberapa hari, mereka sudah merencanakan di jauh-jauh hari. Saya akan demikian, saya akan demikian. Karena di sana hanya 2 hari, di sana hanya 3 hari, maka tidak ingin terlewatkan 1 menit pun untuk ya bisa menikmati. Ini dalam urusan dunia banyak di antara manusia yang sudah membuat jadwal, sudah membuat rencana dan seterusnya. Maka hendaklah seseorang di dalam urusan akhirat dia lebih memperhatikan. Bulan Ramadan ini hanya datang sebentar, hanya 1 bulan. Maka hendaklah dari sekarang dia sudah berencana apa yang akan dia lakukan selama bulan tersebut. Memiliki target, memiliki jadwal, ya, memiliki rencana, sudah tersusun rapi, sehingga apabila datang bulan tersebut dia dalam keadaan sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Setiap hari mau membaca berapa juz misalnya, ya, targetnya selama 1 bulan khatam sekali atau 2 kali. Setiap hari sedekah berapa yang akan dia keluarkan. Rencana akan i'tikaf di mana, maka dia sudah punya rencana bagaimana supaya selama bulan Ramadan ini dia benar-benar bisa maksimal di dalam ibadah, tidak seperti Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Usahakan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Dari semenjak awal bulan Ramadan, ya, karena tidak akan terasa seseorang melewati bulan-bulan tersebut, ya, melewati bulan tersebut. Ya, nanti kalau sudah masuk tanggal 1, tahu-tahu kita sudah berada di hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka dari awal ya kita sudah ya canangkan dan kita sudah rencanakan apa yang akan kita lakukan pada bulan tersebut. Maka ini di antara ya bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan.